Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa lagi dengan keluarga besar 2D. Bagaimana kabarnya semua di rumah, nak? Insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Masih semangat meski belajar di rumah, tetap ditemani dengan bunda dan ayah. Ingat ya, sholat 5 waktu, mengaji, dan membantu orang tua. Oh iya, hafalan hadisnya di murojaah ya, dengan Asmaul Husna. Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar di tema 4 dengan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, Ananda akan memahami sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Kemudian, memahami alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi gerakan tari. Ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, kita saksikan materi selanjutnya. Sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Perhatikan contoh benda bangun datar berikut. Persegi panjang. Lihat, ini contoh benda bangun datar ya. Persegi panjang. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut dengan sisi. Ya. Kemudian pertemuan antara dua ruas garis yaitu membentuk namanya sudut. Dan titik sudut adalah ujung pada ruas garis. Seperti itu ya sayang ya. Jadi permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Terus setiap ruas garis pada bangun datar disebut dengan sisi. Pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Nah, contoh bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Perhatikan contohnya sayang ya. Lihat, ada persegi, persegi panjang, dan trapesium sama kaki. Bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut dengan segi 4. Contoh bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Ini contohnya. Ya, ada segitiga sama kaki yang memiliki 3 sudut, 3 sisi, dan 3 titik sudut. Kemudian ada contoh segitiga siku-siku sama 3 titik sudut, 3 sisi, dan 3 sudut. Begitupun dengan contoh segitiga sembarang. Iya. Bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut dengan segitiga. Oke sayang. Nah, bagaimana kalau kita menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, ini contoh. Perhatikan ada berapa tuh sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ini namanya bangun datar segi 5 memiliki sisi 5, sudut 5, dan titik sudut 5. Iya, contoh kedua ada persegi sama. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan titik sudut. Karena dia persegi, beda dengan tadi yang segi 5. Bangun datar segi 5 memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Sekarang
segi 6. Bangun datar segi 6. Iya, memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Bagaimana dengan trapesium sama kaki? Iya, memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan titik sudut ada 4. Oke sayang, seperti ini contoh bangun datar yang ada di sekitar kita. Oke sayang, bagaimana contoh alat musik yang dapat mengiringi gerakan tarian? Perhatikan contohnya. Ya, ada gendang, ya, ini dapat mengiringi gerakan tarian. Kemudian ada trenjel, ya. Kemudian ada apa lagi? Tamborin. Ada apa lagi? Ada marakas. Ini contoh alat musik yang dapat mengiringi gerakan tarian. Kemudian contoh-contoh benda-benda di sekitar yang dapat mengiringi gerakan tarian apa saja? Iya, sapu lidi. Wow, ternyata sapu lidi juga bisa mengiringi gerakan tarian kita. Apalagi ember plastik, Masya Allah. Ternyata ember plastik ya bisa digunakan juga untuk mengiringi gerakan tarian. Apalagi botol plastik yang diisi beras. Wow, dipukul-pukul gitu ya. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ya, ada pulpen. Pulpen dapat dipukul-pukulkan juga, dapat mengiringi gerakan tarian. Nah, seperti ini sayangnya contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang dapat mengiringi gerakan tarian. Anak-anakku sekalian, Masya Allah ya, Allah itu menciptakan semuanya dengan beraturan, dengan tersusun rapi. Tidak ada yang tidak tersusun rapi ya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 2, yaitu alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid waladam walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, seperti itu sayang ya. Bagaimana tadi kita belajar tentang bangun datar segi 4, persegi panjang, segi 5, segi 6, itu semuanya dalam ukurannya masing-masing. Tidak bisa segi 4 kita katakan segi 3, tidak bisa kita katakan segi 5 menjadi segi 6, tidak bisa. Semuanya sudah sesuai dengan ukurannya, dan itulah kekuasaan Allah dalam menciptakan segala-galanya dengan bentuk yang sesuai dengan ukurannya masing-masing. Barakallahu fikum. Insyaallah materi kita cukup sampai di sini dulu. Ustazah berharap Ananda di rumah tetap semangat belajar bersama Bunda dan Ayah, menjaga sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sebelum kita tutup materi ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayah bunda, jazakumullah khairan katsira sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.